Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Maximus Masentian, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, jurusan IPA di Universitas Negeri Makassar. Saya telah melaksanakan uji kinerja dengan mempraktekkan pembelajaran inovatif di SMP Negeri 1 Lewolema, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk materi pokok sistem peredaran darah pada manusia dengan materi pembelajaran organ peredaran darah pada manusia. Saya menunjukkan ini formulir pendaftaran uji kompetensi untuk program pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, dan ini surat keterangan bebas studi ya dari Universitas Negeri Makassar. Saksikan video pembelajaran inovatif saya berikut ini. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar? Baik. Ya, oke. Baik anak-anak, terima kasih kita bertemu lagi dalam pembelajaran hari ini. Kita awali pembelajaran kita dengan doa ya. Anak Angel boleh pimpin kita dalam doa. Kita semua berdiri. Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan perlindungan-Mu. Silakan duduk semua. Baik, memperlukan cek dulu ya kehadiran kita. Paling siapa yang tidak hadir hari ini? Semua hadir, Pak. Semua awal ini dengan mengerjakan soal pretest. Bapak akan bagikan soalnya. Ini soal pretest untuk menguji kemampuan awal ya. Jadi dijawab saja dengan kemampuan yang anak-anak miliki saat ini. Ya, Pak. Dituliskan nama, lalu kelasnya ya. Nah, anak-anak sekalian, Pak ingin cek dulu nih pengetahuan kemarin di materi kita sebelumnya. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu tentang zat aditif dan Zat aditif. ya, zat aditif dan zat adiktif. Nah, Pak, Bapak punya satu pertanyaan ya. Masih ingatkah anak-anak sekalian tentang dampak buruk ya, dampak buruk dari mengkonsumsi zat adiktif khususnya pada jenis psikotropika? Ada yang tahu? Ya, silakan. Orang-orang bisa kecanduan. Orang-orang bisa kecanduan kalau mengkonsumsi jenis zat adiktif psikotropika. Ada lagi dampak buruk ya, anak Valen? Bisa merusak organ tubuh. Bisa merusak organ tubuh. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Berpengaruh terhadap organ jantung yang berperan sebagai peredaran darah pada manusia. Nah, kita boleh berikan aplaus untuk teman-teman. Jawaban ketiga ini benar ya, dan jawaban terakhir ini ada hubungan dengan materi kita hari ini ya. Jadi mengkonsumsi zat adiktif berlebihan juga itu berpengaruh pada organ peredaran darah kita. Dalam hal ini organ jantung. Bapak punya satu ice breaking yang nanti kita bisa lakukan sama-sama ya. Ice breaking ini Bapak beri dengan tepuk konsentrasi. Apa tepuk? Konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Coba Bapak dengarkan tepukan tangan 2 kali, 3 kali, 1 kali. Oke.
Oke, kita akan gunakan itu ya. Nah, setiap Bapak akan menyebutkan pagi, anak-anak akan menepuk 1 kali. Kalau Bapak menyebutkan siang, anak-anak akan menepuk 2 kali. Dan kalau Bapak menyebutkan malam, maka menepuknya 3 kali. Bisa? Bisa. Kita bisa mulai ya? Bisa. Bisa mulai? Bisa. Oke. Siang, pagi, malam, siang, pagi, malam, siang, pagi, siang. Oke, baik. Terima kasih. Yang berikut kita masih dalam tepuk konsentrasi, tapi kali ini dengan tepukan di kaki, di lantai ya. Coba sertakan 2 kali, 3 kali, 1 kali. Tapi dalam hitungan matematika ya. Jadi misalnya Bapak akan sampaikan begini, 1 tambah 1, maka kamu akan sertakan berapa kali? 2 kali. Gitu ya. Kita mulai. Siap? Siap. Siap? Siap. Oke. 3 kurang 1. 2 tambah 2. 5 kurang 3. 2 tambah 2. 1 kurang 1. Oke, baik, silakan duduk. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran hari ini yang tentunya menarik ya, Bapak akan menyajikan dulu manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Ya, Bapak akan menyajikan, anak-anak bisa perhatikan di depan. Iya, terlihat jelas? Jelas. Baik, anak-anak sekalian, di depan ini Bapak menampilkan ada gambar jantung. Oke, di bagian bawah ada orang yang seperti mengalami kesakitan jantung, mengalami sakit di organ jantungnya. Untuk materi hari ini, kita tidak sekedar belajar konsepnya, tapi bagaimana anak-anak juga diberikan pemahaman untuk bisa menjaga kesehatan dengan berolahraga. Anak-anak di sini siapa yang hobi bola kaki? Yang hobi bola kaki? Coba angkat tangan. Iya, yang laki-laki pasti semua hobi bola kaki ya. Oke, nah dengan aktivitas bola kaki, aktivitas berolahraga bola kaki, itu juga anak-anak secara tidak langsung sedang menjaga organ jantungnya karena berolahraga. Dan kita bisa dengar ya, kalau orang yang suka berolahraga itu berarti dia sehat, betul tidak? Betul. Jadi materi kita hari ini juga tidak saja belajar tentang konsepnya, tetapi memberikan gambaran kepada kita bahwa kita juga mesti harus berolahraga. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Bapak akan membacakannya dan nanti minta kesediaan beberapa anak boleh membacakannya. Bisa perhatikan di depan. Ada kurang lebih 5 tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui kajian literatur dan diskusi kelompok, peserta didik menyebutkan komponen-komponen darah secara tepat. Pada tujuan ini maksudnya seperti apa? Anak-anak akan dibagikan bahan ajarnya, anak-anak akan dibagikan buku paketnya. Dari kajian literatur, dari kamu berdiskusi, kamu akan menemukan jawaban untuk menjawab komponen-komponen darah. Lalu yang kedua, anak siapa yang boleh membaca? Ya, anak Valen, silakan berdiri. Melalui kajian literatur dan diskusi kelompok, peserta didik menjelaskan fungsi tiap-tiap komponen darah dengan tepat. Oke, terima kasih anak Valen, silakan duduk. Yang berikut? Ya, silakan yang ketiga. Melalui kajian literatur dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan fungsi tiap-tiap organ dalam sistem peredaran darah manusia dengan tepat. Oke, yang berikut dari kelompok ini salah satu. Silakan, Siska, silakan berdiri. Yang keempat, tujuan yang keempat. Ya. Melalui kajian literatur dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menguraikan perbedaan antara pembuluh nadi atau arten dengan pembuluh balik atau vena dengan tepat. Oke, ada perbaikan sedikit ya tadi, anak Siska, pembuluh nadi atau arteri. Boleh diulang? Arteri. Arteri. Oke, baik. Dan yang terakhir anak-anak sekalian,
melalui kegiatan praktikum, peserta didik membuktikan frekuensi denyut jantung pada beberapa aktivitas dan mempresentasikannya dengan apa? Kita lakukan praktek. Untuk kita menghitung, kalau di aktivitas kita duduk saja, berapa jumlahnya? Kalau di aktivitas kita berdiri, berapa jumlahnya? Kalau di aktivitas kita bergerak, berjalan, melompat, berapa jumlahnya? Itu nanti akan ada praktek untuk membuktikan itu ya. Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, anak-anak sekalian, selanjutnya Bapak akan menampilkan gambar di depan ini. Bisa perhatikan gambar di depan ini? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Jelas gambarnya? Jelas. Ya. Gambar apa yang ada di depan ini? Seseorang yang tangannya sedang terluka. Seseorang yang tangannya terluka. Ada jawaban lain lagi? Seseorang yang tangannya luka. Iya. Oke. Ini pernah kamu alami tidak? Pernah. Pernah ya? Siapa yang pernah alami? Coba angkat tangan. Iya, iya. Anak Siska alami saat apa? Jatuh atau seperti apa? Jatuh. Saat jatuh atau terluka, ada cairan yang keluar dari dalam tubuh? Ada. Ada ya? Ya. Apa itu ya? Darah. Darah. Ya. Oh ya, warnanya? Merah. Warnanya merah ya. Ada warna lain tidak di dalam itu? Tidak. Tidak ya? Merah semua ya? Iya. Oke, baik. Jadi materi kita hari ini juga akan kita mempelajari ya. Mungkin selama ini kita mengalami kecelakaan atau bermain lalu jatuh dan sampai muncul apa ya? Cairan dalam tubuh yang berwarna merah yang anak-anak sudah sebutkan tadi sebagai darah. Apakah ada komponen-komponen yang di situ? Ada bagian-bagian yang di situ? Itu juga kita akan pelajari hari ini. Untuk gambaran materinya, untuk darah yang tadi itu ada dua komponennya, ya, ada dua komponen. Jadi bukan kita menyebutkan darah lalu selesai, tapi ada dua komponennya. Komponen yang pertama itu adalah plasma darah, ya, plasma darah, cairan dari darah, cairan darah. Nah, di dalam darah ini sendiri ada lagi sel-sel darah. Ada berapa yang tertulis di depan? 3. 3. Oke ya. Yang pertama adalah sel darah merah atau eritrosit. Yang kedua sel darah putih atau leukosit. Lalu yang ketiga adalah keping darah atau Trombosит. Ini hanya gambaran materinya saja. Nanti selengkapnya kita akan belajar sama-sama dari pertemuan kita hari ini. Nah, karena aktivitas kita banyak nanti itu adalah di diskusi kelompok, mengerjakan persoalan-persoalan tujuan pembelajaran kita ini di dalam kelompok, maka Bapak akan bagikan dulu LKPD. Nah, tidak hanya LKPD yang Bapak bagikan, tapi Bapak bagikan juga adalah bahan ajarnya. Jadi LKPD, bahan ajar, dan nanti ada buku paketnya. Perhatikan dulu di depan sebelum kita beraktivitas di kelompok. Perhatikan dulu di depan. Oke. Untuk LKPD-nya bisa dibuka di lembaran yang kedua, Ya. Tuliskan dulu nama kelompok. Ya, tuliskan dulu sebentar. Ikuti dulu petunjuknya. Tuliskan dulu nama kelompoknya, lalu nama anggota kelompoknya. Tuliskan nama lengkapnya di situ ya. Lalu nanti ada soal-soalnya itu di halaman yang ketiga. Ya. Soal-soalnya itu di halaman yang ketiga. Misalnya kegiatan 1, melalui kajian bahan ajaran buku paket bersama anggota kelompok, lengkapi target penyusun darah berikut. Untuk bahan ajarnya ya. Untuk bahan ajarnya ini materi-materi yang akan kami kerjakan di LKPD, di bahan ajar inilah yang akan membantu anak-anak sekalian ya. Jadi lihat soalnya, lihat bahan ajarnya. Terus yang buku paket tadi itu, yang buku paket ini
Untuk melihat materi sistem peredaran darah pada manusia itu di bagian mana, buka dulu di daftar isinya, halaman berapa di bagian mana. Gitu. Terus untuk aktivitas yang aktivitas untuk mengetahui frekuensi dan denyut jantung, itu kita akan menggunakan stopwatch di HP ya. Kemarin ada yang bawa HP tidak? Ada ya? Oke. Nanti yang bawa HP itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu buka di waktu ya. Buka di waktunya. Lalu dibawa nih, kan ada aplikasi jam toh. Aplikasi jam, klik di aplikasi jam. Lalu klik di stopwatch untuk menghitung waktu. Klik di sini, dia akan muncul begini, baru mulai. Misalnya, gitu. Selesai. Berapa detik, berapa menit gitu. Berikutnya anak-anak sekalian, setelah mengetahui bagaimana menggunakan LKPD, bahan ajar, buku paket dan juga alat yang kita gunakan dalam pembelajaran, Bapak juga akan menyampaikan ini. Apa? Penilaian. Untuk penilaian ini, Bapak tekankan lagi ya. Ada penilaian pengetahuan, ada penilaian sikap, dan ada penilaian keterampilan. Untuk pengetahuan, anak-anak mengerjakan PJS tadi, nanti akan mengerjakan, anak perhatikan sini ya, mengerjakan post testnya. Lalu yang berikut nilai sikap. Nah, Bapak akan perhatikan, anak-anak konsentrasi tidak saat Bapak jelaskan, terlibat aktif tidak di dalam diskusi-diskusi kelompok. Nah, lalu yang berikut, keterampilan. Bagaimana anak-anak bisa mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Itu juga menjadi perhatian. Kalau ada anak-anak diskusi, Bapak akan melakukan penilaian dari kelompok ke kelompok. Jelas ini? Oke. Selanjutnya anak-anak sekalian bisa mengambil LKPD-nya, dilihat-lihat di situ. Lalu lihatkan soalnya, lihatkan bahan ajar, dan mulai bekerja. Kalau ada pertanyaan di LKPD, misalnya kurang jelas soalnya, anak-anak belum paham soal dari LKPD, nanti boleh ditanya. Ya Pak. Oke ya. Lalu siapkan bahan ajarnya, buku paketnya, dan mulai kerjakan proses. Nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan ya. Ini kelompok tugasnya sudah. Aktivitas ketiganya itu yang kalau bisa seragam ya, kita sama-sama bergerak. Bagian yang punya tuh. Sekarang sudah ke aktivitas 2 ya. Dari waktu yang ada ini harus sudah ke aktivitas 2. Untuk aktivitas terakhir ini, HP-nya sudah ada. Dikeluarkan alatnya untuk HP-nya ya, HP-nya. Terus buka di aplikasi jam. Oke, lalu ada stopwatch di situ toh? Oke, coba dibuat simulasinya dulu. Ditekan, dicoba. Ya, detiknya berjalan di situ kan?
Berjalan. Nanti ada beberapa anak yang duduk santai. Satu pegang stopwatch ini, lalu yang lain nanti akan menghitung ya. Nah, jadi duduk santai, tekan sini selama 1 menit. Duduk santai. Setelah duduk santai, untuk menghitung frekuensi denyut jantungnya itu, ingat, angkat tangan kirinya begini, dikasih lurus saja begini, dikasih lurus saja begini, ya, ini, dikasih lurus saja begini, turun sampai di sini. Nah, gitu ya. Nah, terasa tak? Ke sini. Ini menjadi terasa toh? Oke. Nah, di aktivitas yang pertama itu kan duduk santai toh? Duduk santai selama 1 menit. Nah, setelah itu ikuti sini supaya nanti sebentar kamu kerjakan itu jelas. Duduk santai selama 1 menit. Setelah itu kamu pegang begini selama 1 menit. 1 menit. Kalau berhubungan dengan waktu pakai stopwatchnya ya. Hitung berapa kali dia denyut. Berapa kali. Setelah itu yang kedua, lari di tempat. Jadi kamu sudah tulis memang misalnya 3 orang atau 2 orang tulis namanya memang di situ. Mereka itu yang lari di tempat ini. Lari-lari selama berapa menit? Lari-lari selama 1 menit. Ukurannya di mana? Ukurannya di stopwatch. Setelah itu berhenti, pegang begini. Hitung 1, 2, 3. Siapa yang tahu jumlah hitungan sini? Orang yang melakukan itu. Bukan misalnya Valen yang buat atau Angel yang hitung, kan kita sendiri yang rasa di sini. Bisa? Setelah itu, lalu yang ketiga, lari dan lompat. Lari-lari begini, lompat ya. Lari-lari lompat 1 menit. Lari-lari lompat 1 menit. Lari-lari lompat 1 menit. Gitu ya? Lalu setelah itu berhenti. Tekan lagi di sini. Bisa? Bisa? Bisa tidak? Itu bersama itu ulang berapa? Ulang berapa? Nah, ya, mulai sudah yang bersama saja. Silakan. Selama 1 menit. 1, 2, 3. Yang kamu sudah kampung sudah. Sudah belum? Sudah 1 menit tadi. Nah, sekarang kamu mulai dan pekan sudah. Sudah selesai. Sudah sampai sudah. Tulis di sini. Paling berapa? Yang berapa? Ini boleh menunjukkan nah, silakan dituliskan dulu. Lari-lari. Setelah itu hentikan baru pegang 1 menit. Ya. Sampai 1 menit. Angka 1 yang dituliskan dulu. Setelah itu hentikan, mulai dari 0. Hitung. Terus? Oke, setelah itu bersihkan itu dari 0, lari-lari baru lompat lagi. Keluar di sini, mari. Keluar di sini.
waktu kita terbatas, kita akan presentasinya. Ini untuk masing-masing kelompok satu pertanyaan singkat ya. Ini satu pertanyaan singkat. Oke. Kesempatan diberikan ke kelompok dua. Silakan kelompok dua. Pagi. Arahkan perhatian ke sini. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sekarang kami dari kelompok Sulawesi mau melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Kegiatan 1, nama komponen penyusun 1 plasma darah. Fungsi plasma darah membantu menjaga suhu tubuh dengan cara menyerap dan melepaskan panas sesuai kebutuhan. Jumlah dalam darah 91,5%, 8,5 sel darah enzim, sel darah merah membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Jumlah dalam darah 4-5 juta. 3 sel darah putih berfungsi melawan kuman yang masuk ke dalam tubuh. Jumlah darah 8.000. 4 keping darah berfungsi dalam proses mengeringnya luka. Jumlah dalam darah 2.000 sampai 5.000. Kalau sel darah merah tidak ada, bisa menyebabkan tidak ada oksigen di paru-paru. Dan sel darah putih tidak ada, menyebabkan kuman bisa masuk ke dalam tubuh kita. Kegiatan 2, nama organ jantung yang memiliki bagian sebagai berikut. 1. Trakea, aorta, vena, pulmonalis, serambi kiri, bilik kiri, vena cava, serambi kanan, bilik kanan. Fungsi organ di samping adalah untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh. 2. Berdasarkan gambar di samping, pembuluh darah terdiri atas 1 pembuluh nadi atau arteri, 2 pembuluh balik atau vena, 3 pembuluh kapiler. Bandingkan karakteristik 3 pembuluh darah di samping. Pembuluh nadi agak tersembunyi di dalam tubuh, pembuluh balik dekat dengan permukaan tubuh, tampak kebiru-biruan. Fungsi organ di samping adalah pembuluh nadi, pembuluh darah yang bertugas membawa darah kaya akan oksigen dari jantung menuju seluruh jaringan dan organ tubuh. Pembuluh balik, pembuluh darah yang berfungsi untuk membawa darah dari seluruh tubuh atau dari paru-paru untuk kembali ke jantung. Pembuluh kapiler, pembuluh darah yang menghubungkan arteri dan vena. Terakhir. Kegiatan 3, nama anggota Bastian, duduk santai, jumlah denyut 60, lari di tempat selama 1 menit, jumlah denyut 78, lari dan lompat selama 1 menit, jumlah denyut 87. Nama anggota Lenti, duduk santai, jumlah denyut 60, lari di tempat selama 1 menit, jumlah denyut 79, lari dan lompat selama 1 menit, jumlah denyut 89. Nama anggota Yano, jumlah denyut duduk santai 60, lari di tempat selama 1 menit, jumlah denyut 68, lari dan lompat selama 1 menit, jumlah denyut 109. Mengapa jumlah denyut jantung berbeda dari 3 aktivitas di atas? Karena kegiatannya yang berbeda-beda. Baik, berikan aplaus untuk kelompok kedua. Ya, setelah mempresentasikan hasil diskusinya, diberikan kesempatan kepada 2 kelompok yang lain, kelompok 1 dan kelompok 3, untuk mengajukan 1 saja pertanyaan untuk kelompok 2. Kami berikan kesempatan. Silakan. Kelompok 3 berdiri dan silakan. Silakan. Sudah rumuskan pertanyaannya? Ya, silakan salah satu orang kelompok 3. Nanti disiapkan jawabannya ya. Kalaupun tidak bisa menjawab, kita akan nanti diskusikan. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sekarang saya mau mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Sebutkan perbedaan antara pembuluh arteri dan vena. Oke, sebutkan perbedaan antara pembuluh arteri. Silakan dijawab, langsung dijawab. Baik, terima
kasih atas waktu dan kesempatan. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya. Perbedaan antara pembuluh arteri dan pembuluh vena. Pembuluh arteri agak tersembunyi di dalam tubuh. Pembuluh vena dekat dengan permukaan tubuh, tampak kebiru-biruan. Oke. Bagaimana jawabannya? Puas. Oke, silakan kelompok 3. Kegiatan kerja. Nama anggota Valen. Duduk santai, jumlah denyut 60. Lari di tempat selama 1 menit, jumlah denyut 70. Lari dan lompat selama 1 menit, jumlah denyut 100. Nama anggota Angel. Jumlah denyut 60. Lari di tempat selama 1 menit, jumlah denyut 90. Lari dan lompat selama 1 menit, jumlah denyut 150. Nama anggota Nadir. Duduk santai, jumlah denyut 90. Lari di tempat selama 1 menit, jumlah denyut 70. Lari dan lompat selama 1 menit, jumlah denyut 94. Mengapa jumlah denyut jantung berbeda dari ketiga aktivitas di atas? Karena aktivitasnya berbeda-beda. Kesimpulan bahwa kita melakukan ketiga aktivitas di atas mempunyai denyut jantung yang berbeda-beda. Oke, mari kita berikan aplaus untuk kelompok Kesempatan diberikan, kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama organ di samping adalah jantung yang memiliki bagian-bagian sebagai berikut: 1. Trakea, 2. aorta, 3. vena pulmonalis, 4. serambi kiri, 5. bilik kiri, 6. bilik kanan, 7. serambi kanan, 8. vena cava. Fungsi organ di samping adalah untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 1 ya. Rekan-rekan sekalian, untuk selanjutnya Bapak akan sedikit memberikan penguatan ya untuk proses diskusi kita ini. Yang pertama, apresiasi untuk anak-anak sekalian yang sudah aktif di dalam diskusi di kelompok. Sudah bisa menggunakan LKP dengan tepat, menggunakan bahan ajar, lalu paket juga dengan tepat. Sayang memang waktu kita terbatas ya, tapi terima kasih untuk diskusinya yang baik. Lalu yang berikut, jawaban dari anak-anak sekalian ya sudah tepat ya, sesuai dengan petunjuk yang ada, bisa membaca gambar dengan baik. Lalu untuk pertanyaan yang tadi yang tentang perbedaan pembuluh nadi itu juga sudah dijawab dengan baik. Nah, ke depan memang harus serius ya untuk selalu memperhatikan bahan ajar, selalu memperhatikan literatur dan buku paket yang ada sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Kita sudah sampai di penghujung materi kita hari ini, dan sebelum kita menutup pembelajaran kita, Bapak ingin cek dulu beberapa pengetahuan sebagai kesimpulan dari materi kita hari ini ya. Bisa saya minta beberapa anak-anak sekalian untuk menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak ya. Yang pertama, untuk komposisi darah ya. Komposisi darah ada berapa komposisi darah? Plasma darah Dan sel-sel darah ya. Oke, pertanyaan berikut, untuk sel darah ada berapa sel darah? Sel darah ada? Ada 3. Siapa yang bisa sebutkan? Ya, silakan. Sel darah ada 3. Darah merah, Ya, atau sel darah merah atau eritrosit. oke, yang kedua? 2. sel darah putih atau leukosit. Ya. 3. keping darah atau trombosit. Oke, baik. Fungsi sel darah putih atau leukosit, siapa yang tahu? Ya, anak Siska, silakan. Melawan kuman yang masuk ke dalam tubuh. Melawan kuman yang masuk ke dalam tubuh. Oke, yang berikut, pertanyaan berikut. Ada kurang lebih 3 organ yang berperan dalam sistem peredaran darah pada manusia. Apa saja? 3 organ itu yang pertama. 3 organ yang berperan pada sistem. Ya, anak kalian? organ jantung, pembuluh darah, dan darah. Oke. Yang tentu pembelajaran kita hari ini ada keterbatasannya ya. Ada hal yang unggul, tapi juga ada hal yang kurang. Oleh karena itu, Bapak akan bagikan post-it ini untuk menuliskan manfaatnya, kekurangan, kelebihan, apa perasaan dari anak-anak sekalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya.
Nanti dituliskan, ditempelkan di refleksi yang ada. Survei keterlaksanaan pembelajaran ini di checklist ya, bagian-bagian yang tadi kita lewatkan bersama, mana yang kurang, mana yang lebih, di checklist berdasarkan nilai yang ada. Iya, Pak. Bapak juga akan bagikan post testnya ya, post testnya untuk dikerjakan. Soal yang sama tadi ya. Setelah pembelajaran, Bapak bagikan post ini untuk mengetahui kemampuan setelah mengikuti pembelajaran ya. Oke. Anak-anak mohon izin, LKPD-nya juga dikumpulkan, LKPD kelompok. Ya, LKPD-nya juga dikumpulkan. LKPD-nya dikumpulkan. Oke, perhatikan sini. Perhatikan sini. Untuk tugas di rumah, nanti anak-anak bisa cari literaturnya, bisa nonton di YouTube, bisa baca di buku tentang golongan darah, ya, golongan darah anak-anak sekalian. Ya, nanti minggu depan itu kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Jadi hari ini kita belajar tentang organ, minggu depan kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, kita akan akhiri pembelajaran kita ini dengan doa. Siapa boleh pimpin kita dalam doa? Anak kalian boleh? Ya. Di sini. Kita semua ambil sikap seperti ini. Teman-teman, izinkanlah saya membawa doa menurut keyakinan saya agama Katolik. Dalam nama Bapa, Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan perlindungan-Mu mulai dari tadi hingga saat ini. Sekarang kami akan selesaikan pembelajaran kami dan pulang. Lindungilah kami agar tiba di rumah masing-masing dengan selamat. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Terima kasih anak kalian bisa kembali ke tempat. Anak-anak sekalian, terima kasih banyak. Kita sudah melewati pembelajaran bersama. Kembali ke rumah, hati-hati di dalam perjalanan. Tetap semangat belajar dan salam. Selamat pagi. Ada.